ada seseorang melewati daerah angker gitu Pak Ustadz ya. Iya, betul. Nah kemudian kecelakaan. Nah itu ada beberapa orang yang meyakini bahwa dia jatuh itu karena didorong atau mungkin disenggol gitu kan, karena jin yang berada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IGL, Indigo garis lurus, menguak fakta misteri secara lebih cerdas dan ilmiah. Oke, hari ini kita berkunjung silaturahmi ke seorang ustadz gitu kan. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, hari ini kita akan belajar memahami secara benar gitu kan, dan seputar dunia jin itu seperti apa sih gitu. Oke, nah langsung saja. Di samping saya ada Ustadz Burhanuddin AKLC ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Andik, selamat datang di Ahlan wa sahlan. Iya. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Iya, sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Oke. Doanya semuanya. Iya. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf ini sebelumnya mengganggu waktunya. Ya, baik. Niat kami untuk belajar memahami lebih jauh lebih dalam ya, Baik, secara benar tentang dunia jin itu seperti apa. Baik, ya. Gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari apa ya? Alam jin itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu gitu. Ya, kalau kita melihat ya, atau mendengar alam gaib, ya, artinya di situ gaib dalam artian bahwa ada makhluk-makhluk halus yang tidak bisa terindra oleh manusia. Iya. Dan kita mesti yakin dan percaya kepada hal-hal seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu bahwa sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa, adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah orang-orang yang yakin dan beriman kepada yang gaib. Di antaranya adalah gaib yang berkenaan dengan makhluk-makhluk halus, di antaranya jin yang telah disebutkan tadi. Jadi menurut akar katanya, jin itu sebenarnya adalah sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tidak bisa dilihat, karena makhluk ini selalu tersembunyi. Karena itulah maka manusia tidak bisa mampu melakukan atau melihat jin secara aslinya. Dan mereka semuanya hidup sebagaimana manusia. Karena sebagaimana dalam surat Az-Zariyat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di karena itu mereka khuliqah, artinya diciptakan, maka dia mempunyai ruang, tempat, ya kan, dan waktu sebagaimana manusia. Dan dia tentunya makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya mempunyai keistimewaan, bisa bersembunyi dan bisa menutup diri dari pandangan manusia. Oke, berarti jin itu merupakan sebagian dari alam gaib itu sendiri Pak Ustadz. Ya. Dan memang itu merupakan perintah juga ya. Betul, bahwa kita harus mengimami bahwa jin itu memang ada dan hidup selayaknya seperti kita. Betul, manusia. Ya. Dan di situ gaibnya ada dua, gaib secara mutlak dan gaib secara relatif. Jadi mutlak memang hanya Allah yang bisa mampu melihat jin itu. Sedangkan relatif ada sebagian manusia yang bisa melihat, ada sebagian yang tidak melihat. Begitu. Oh ya, berarti begini Pak Ustadz, yang dipahami masyarakat pada umumnya itu termasuk saya juga. Betul. Ada beberapa orang yang dianggap punya keistimewaan, dia bisa melihat dunia jin. Itu memang secara agama juga ada ya orang-orang seperti itu. Ada. Jadi orang-orang yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia. Diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa melihat dan mampu. Dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bisa melihat keagaiban, kegaiban ya. Secara
harfiah gitu. Oke Pak Ustadz, saya sudah menangkap poinnya. Nah, berikutnya Pak Ustadz, mungkin gini, ini yang sering kali Ya. disebut mitos atau apa ya. Jadi gini, contohnya misalkan ada seseorang melewati daerah angker gitu Pak Ustadz ya. Iya, betul. Nah kemudian kecelakaan. Nah itu ada beberapa orang yang meyakini bahwa dia jatuh itu karena didorong atau mungkin disenggol gitu kan, karena jin yang berada di situ gitu. Ya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Jadi memang mereka sebenarnya bisa nggak sih menyentuh atau bahkan menyakiti manusia gitu? Ya. Setelah dilihat dalam surat Al-A'raf ya, ayat 27 bahwa isatu innahu yarakum, bahwasanya jin dan setan termasuk iblis itu melihat kalian. Melihat ya. Melihat, yarakum. Ya. Yarakum, lalu kemudian tetapi di samping itu dia dan konto-kontonya ya tentunya wa qabiluhu wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, tetapi kalian tidak bisa melihat. Oh, ada beberapa yang bisa melihat manusia, Ya. ada beberapa juga yang tidak bisa melihat manusia. Ya, bukan jinnya yang bisa melihat Jinnya kita. yang bisa melihat kita. Tetapi kita tidak bisa melihat. Oh, iya. Oleh karena itulah maka ada jin yang melakukan kesalahan, melakukan atau menyakiti manusia, itu wajar karena kita tidak bisa mampu melihat mereka, sementara mereka bisa menyakiti kita gitu. Bersentuhan secara langsung gitu Pak Ustadz, dalam artian mendorong atau menarik atau itu bisa ya mereka melakukan bisa itu? melakukan mereka. Karena apa? Jin itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan trik-trik atau penipuan atau gaya-gaya yang dianggap jin itu ya barangkali ya jin-jin yang jahat. Bahkan ada jin yang dari manusia, dalam artian ruh yang tidak bisa masuk ke alam barzah, yang disebut dengan kajiman. Jadi ada bangsa-bangsa jin ya yang bersekongkol dengan setan dan berbagai macam konco-konconya, itu selalu melakukan kejahatan kajiman namanya. Jadi bangsa kajiman adalah ruh manusia ya, sebagai contohnya umpamanya bunuh diri ya, dan hal-hal yang matinya itu tidak wajar. Bisa jadi tuh karena hasutan mereka atau barangkali mungkin langsung. Betul ya. Jadi mereka itu meninggal, memang jasadnya dikebumikan, dikuburkan, tetapi rohnya tidak bisa masuk ke alam barzah. Oleh karena itulah mereka lebih bergentayangan dan melakukan kejahatan-kejahatan. Inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang melakukan ilmu-ilmu hitam. Sihir dan sebagainya. Ya. Nah, tentu gini Pak Ustadz, berarti harus ada sikap preventif dari kita ya. Iya. Karena ternyata mereka juga bisa menyakiti kan, dan kita nggak bisa tahu mereka aktivitas mereka apakah di samping kita ini sebenarnya ada juga kan, nggak tahu. Nah, mungkin gimana Pak Ustadz, tips atau yang bisa kita lakukan supaya bisa menghindari dari hal-hal buruk, pengaruh dari mereka gitu. Iya. Jadi ada menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa suatu saat ada sahabat yang dapat menangkap jin atau sebangsa setan yang mencuri makanan. Ya, jadi sahabat ini dapat menangkapnya, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, semalam ada, kalau menurut saya seperti bangsa jin, dia mengambil makanan zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Jadi yang diucapkan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hajar bahwa kan Rasulullah, ya benar. Jadi si buruk itu memang berkata benar. Karena ketika ditanya, apa yang sekiranya bisa mampu? Nah, ketika dia ditangkap ketiga kalinya, nah, lalu kemudian mengatakan si jin ini memberikan ajian supaya bisa dilepas gitu kan. Kan 3 kali itu, 2 kali dia bohong, kemudian 3 kali tetap aja dia datang dan mengambil makanan, lalu kemudian ditangkap dan dia meronta-ronta agar supaya dilepas karena dia takut dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, apa kira-kira yang bisa membentengi saya dari golongan kamu?
Lalu kemudian dia buka rahasianya. Ya bacalah apa disebut dengan ayat kursi dan surat Ayat Al-Baqarah. kursi. Ya, karena disitulah saya tidak bisa mengganggu kamu. Jadi kalau baca hari sore sampai pagi akan terlindungi dari godaan setan. Dari godaan setan termasuk Ya, jin juga Pak termasuk Ustadz. jin, ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Ya. Jadi setelah tadi ternyata kita paham bahwa jin itu juga bisa menyakiti kita gitu kan, Betul, dan kita ya. sudah tahu tipsnya seperti apa sih supaya terhindar dari mereka. Nah ini pertanyaan terakhir, tadi sempat disinggung juga sama Ustadz ya. Jadi artinya jin itu memang bisa diperbudak Diperbudak ya. oleh manusia ya. Betul ya. Artinya diminta untuk disuruh untuk melakukan hal ini, hal Iya, itu, bahkan betul. termasuk hal-hal yang apa santet dan seterusnya itu Iya. memang bisa ya Pak Ustadz? Bisa. Iya, di kalangan tadi yang saya sebutkan ya, kajiman dan termasuk setan-setan yang jahat. Setan yang jahat. Nah, tetapi jin itu ada yang soleh di kalangan muslim Oke. dan ada jin yang keluar dari ajaran Islam. Ajaran gitu. Islam. Sehingga dia membentuk al-qasitun. Al-qasitun ialah jin-jin yang keluar dari ajaran Islam. Nah, ketika mereka melakukan hal-hal yang kurang baik, ya disinilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi jin yang baik tidak mau dia Tidak ditundukkan. Oke. Ya, oleh manusia. Karena Allah sudah dengan kodratnya menciptakan makhluk yang hina. Manusia ini kan termasuk yang hina, rendah dalam artian kapasitas bahan ketika diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Tetapi jin diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia atau menjadi partner dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Nah, tentunya jin-jin yang kurang baik ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan jadi jin yang baik tentu jin yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia. Jadi kan jin yang jahat termasuk setan dan bangsa-bangsa yang lain itu dimanfaatkan terutama oleh orang-orang yang punya ajian-ajian, ya, amalan-amalan, ilmu hitam, sihir yang dapat juga bisa membunuh manusia, begitu. Tapi tentunya mereka pasti akan menuntut imbalan. Ya, bentuk imbalan biasanya. Ada semacam semacam MOU ya, kerjasama yang saling menguntungkan di antara mereka. Ya, tentunya ya dengan cara mengajak kepada syirik biasanya begitu. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk Oke, saya pribadi mudah-mudahan- dan mudah-mudahan sahabat IGL semuanya juga Ya, baik ya. memberikan wawasan yang benar gitu Betul, kan sesuai ya. agama. Ya. Dan Pak Ustadz nanti lain kali mungkin kita silaturahmi lagi, Baik, kita ya. sambung lagi. Ya, silahkan. Amin, insya Allah. Baik, demikian sahabat IGL perbincangan kita dengan Pak Ustadz Burhanuddin mengenai dunia jin ya. Nah, tentu banyak sekali tadi ilmu yang bisa kita dapatkan gitu kan, dan termasuk ada tips juga bagaimana kita supaya terhindar dari gangguan jin dan sebangsanya ya, yang tentunya punya niat buruk gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Baik, terima kasih, kita sambung di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi